Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman dan sahabat semua. Ketemu kembali dalam channel Om Tris CMKM. Pada beberapa video saya yang kemarin itu saya bercerita tentang rumah sederhana jikalau kita mau membangun. Itu gambaran kasar ya. Gambaran kasar itu sekarang ini 3 juta per meter persegi. 3 juta per meter persegi berarti kalau kita membangun rumah di 50 berarti kan butuh dana 150 juta ya. Nah, itu tuh gambaran. Jadi kalau Anda mampuan seperti itu, hanya itu apakah bisa nanti fix, bisa terjadi kurang dan bisa jadi cukup. Nah, kira-kira kalau kita punya anggaran estimasi 3 juta per meter persegi, kira-kira dapat rumah seperti apa? Menurut saya inilah contoh-contoh rumah yang kalau kita menganggarkan 3 juta per meter persegi jadinya seperti ini, seperti rumah-rumah ini ya. Jadi rumahnya rumah-rumah minimalis modern menggunakan atap pelana. Jadi atap pelana gentengnya bentuknya seperti itu. Kalau menggunakan atap limasan biayanya akan membengkak. Kemudian kira-kira apa saja yang perlu sebagai gambaran Anda ketahui? Dimulai dari pondasi. Pondasi idealnya ya sekitar 70 cm dari tanah. Ya, yang penting tidak kena banjir. Tapi kalau lebih dari itu minta tinggi, otomatis budgetnya menjadi meningkat ya. Kemudian penggunaan besi, komunikasi dengan tukangnya. Kalau memang perlu besi 10 ya 10, kalau tidak perlu 10, 8 bisa juga menggunakan besi 8 saja. Misalnya di kolom-kolom yang tidak kolom utama ya. Nah, seperti gambar ini, kusen-kusennya pintunya seperti itu. Pintu minimalis bisa kayu jati, kayu meranti yang bagus, atau bisa menggunakan aluminium. Dengan pintu model seperti itu biaya menjadi terhemat. Kemudian seperti dekorasinya ya seperti ini, tidak usah terlalu banyak dekorasi ya. Semakin banyak dekorasi dana tidak cukup ya. Kemudian penghematan lagi tembok. Kalau rumah kecil sebenarnya tidak harus 4 meter, temboknya mungkin bisa 3 meter lebih ya. Karena kalau 4 meter itu temboknya harus ditambah sabuk. Jadi sabuk biar tidak pecah ya. Biar tidak pecah. Tetapi itu bisa dikomunikasikan dengan tukangnya. Misalnya tidak usah pakai sabuk. Bagaimana? Karena yang tahu tentang posisi kontur tanah, keadaan tanah, kalau tanahnya kuat mungkin diberi sabuk yang kecil saja ya bisa ya. Ya, sabuknya tidak perlu yang besi 10, besi 8 atau mungkin besi 6 saja. Ya. Nah, seperti ini. Kemudian gentengnya. Ya, genteng tidak perlu mengharapkan genteng yang keramik ya, genteng yang harga per 1000-nya itu bisa 3,5 juta, bisa 4 juta, bahkan ada genteng yang harganya 2,5 juta. Kemudian lesplangnya, kalau lesplang sekarang beli saja, tidak usah kayu. Harus beli ini lesplang yang asli, yang beli di toko itu lebih awet, tidak mudah rusak kena panas dan air ya, kena panas dan air. Kemudian bisa lebih hemat menggunakan bata ringan. Bata ringan itu pengerjaannya cepat, modalnya juga sedikit. Kemudian plasternya juga tipis, cukup 1 cm saja. Kalau pakai bata merah, plasternya harus 2 cm lebih, berarti mengerjakannya lama. Kemudian materialnya juga lama. Kemudian listrik ya, listrik sekarang idealnya ya 900. Hanya kalau titiknya banyak, jangan
jangan heran ya, listrik itu nggak salah sekitar 2 jutaan untuk pasang. Kemudian pasang titik itu kalau banyak sekali ya, itu bisa lebih banyak daripada instalatirnya ya. Ya tertentu saja untuk menghemat biar uangnya cukup ya. Kemudian tidak di dalamnya tidak terlalu banyak sekat-sekat ya, kamarnya sederhana saja, nggak usah terlalu banyak ya. Kemudian semen, biar hemat biar cukup, semen itu yang semen mahal itu cukup untuk apa ya, cukup untuk cor-cor saja, cor-cor saja. Tapi kalau untuk plester, untuk semen yang harga 45.000 itu, jadi selisih 15.000 itu banyak ya. Kemudian keramiknya ya jangan nuntut granit, keramiknya cukup keramik yang 50 itu yang seharga ada 65 sampai 70. Nah, kalau ya minta yang bagus akhirnya menjadi tidak cukup. Kemudian yang kadang-kadang lupa itu masalah slot engsel pintu yang harga di bawah 100-an saja, karena itu ada yang mahal. Kalau nuntut yang mahal-mahal akhirnya uang juga tidak cukup ya. Kemudian pian atau apa ya, atapnya menggunakan gipsum, tetapi tidak usah banyak variasi, yang penting pekerjaannya rajin dan rapi teman-teman. Kemudian rangka untuk atapnya itu kan bisa menggunakan apa itu, baja ringan, atau bisa dengan menggunakan kayu. Tetapi Anda harus mencari, sebab kayu itu kalau kita pinter bisa mendapatkan harga murah sehingga cukup ya, sehingga menjadi cukup ya. Seperti gambar-gambar ini ya, ini kan sudah bagus. Kalau mengerjakan bagus, yang penting cari tukang yang bagus ya. Jadi begini teman-teman, kalau Anda mengerjakan rumah itu sebaiknya dikerjakan oleh ahlinya. Misalnya yang pasang bata ya sudah pasang bata. Kemudian kalau sudah mulai finishing, misalnya finishing plaster, betul-betul carikan tukang plaster. Karena apa? Kalau memang ahlinya itu pekerjaan cepat, hasilnya bagus. Jangan tukang pasang batu bata untuk plaster, ya bisa tetapi hasilnya tidak maksimal. Kemudian untuk plafon ya, misalnya kita belikan saja bahannya, cari tukang plafon yang betul ya, betul. Artinya kalau orang yang tidak pernah mengerjakan plafon itu bisa 4 hari baru selesai, tapi kalau yang ahli plafon 2 hari cukup. Sama dengan orang kalau kita mengajak sopir mau jarak jauh, kalau sopir itu jauh jalan maka 3 jam nyampe. Kalau sopir yang tidak tahu jalan bisa 4 atau 5 jam baru nyampe. Demikian juga untuk pemasangan instalatir listrik, carikan yang ahlinya ya. Carikan yang ahlinya, termasuk pasang keramik juga carikan ahlinya. Karena pengalaman, kalau orang yang bukan ahlinya ya bisa, tetapi garapannya kurang rapi dan waktu terlalu lama. Kalau waktu terlalu lama akhirnya ya kos biaya menjadi tinggi ya, kos biayanya menjadi semakin tinggi teman-teman. Kira-kira begitu ya. Jadi kalau Anda ingin membuat rumah dengan angan-angan sudah persiapan 1 meter perseginya 3 juta, langkah-langkahnya ya seperti tadi ya. Dimulai dari pondasi. Kalau sekarang ini yang tren adalah batu kumbung saja. Kemudian semen, besinya dan lain sebagainya seperti yang pernah saya ceritakan di depan. Insya Allah nanti rumah akan jadi sesuai dengan rencana. Misalnya pun membengkak juga tidak terlalu banyak, syukur kalau cukup, bahkan kalau turah artinya masih sisa. Kalau sisa bisa digunakan untuk membuat
apa ya, dapur atau membeli perabot rumah sehingga rumah itu bisa segera ditempati. Demikian teman-teman, ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.